Baik, selamat pagi kita. Mana sehatnya? Sehat. Semua. Dan sebelum mulai mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini kembali kami berkumpul sebelum acara persekutuan jemaat. Kami mau belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu dewasa atau pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin kegiatan kami pagi hari ini, memperlengkapi kami, membawa kami kepada pemahaman-pemahaman yang semakin banyak akan kebenaran firman. Berkati untuk kami semua, kiranya apa yang kami pelajari sungguh-sungguh membawa pengetahuan yang baru dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masih bicara banyak hal tentang gereja ya. Ini supaya kita benar-benar mengerti tentang jemaat ini. Ya, kita tahu bahwa kan kemarin kita sudah banyak bicara tentang gereja ya. Bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Adalah tubuh Kristus. Kemudian sebagai apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Tentu gini. Kita mau supaya gereja kita ini apa? Sifatnya alkitabiah kan? Berarti segala sesuatu bagi ini harus sesuai apa Alkitab? Harus sesuai dengan Alkitab. Sehingga ya kadang orang melihat gereja kita ini ya kok gereja ini beda apa semua ya, karena kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Memang begini. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada. Kalau kita mau bicara sempurna. Tapi kalau kita mau bicara lebih alkitabiah pasti ada. Artinya lebih sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Fenomena yang terjadi sekarang adalah kenapa banyak sekali gereja yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab? Yaitu sebenarnya penyakitnya adalah apa? Kompromi. Sekarang banyak gereja yang lebih kepada masalah kompromi. Terlepas dari masalah hermeneutika mereka, artinya penafsiran. Sekarang kenapa ada penafsiran seperti ini? Karena ada kompromi, kemudian akhirnya disesuaikan dengan penafsiran. Jadi penafsiran ini mencoba cocok-cocokan dengan sikap kompromi. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi misalnya tidak berpengaruh untuk keselamatan, nggak apa-apa lah pakai gini-gini, pakai musik seperti ini. Misalnya masalah baptisan, ya kan baptis nggak mempengaruhi keselamatan. Akhirnya ya itu mereka memelintir ya, ayat-ayat tertentu dalam Alkitab, kemudian menghasilkan kompromi. Nah, kita gereja kita adalah gereja yang mau tunduk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terlepas dari ya sekali lagi saya bilang nggak ada yang sempurna gereja. Oleh sebab itu misalnya bicara tentang kebijakan dan seterusnya, ya itu sifatnya progresif. Kebijakan oleh sebab itu kan gereja dalam hal kebijakan itu bisa berubah. Artinya gini, selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi doktrin atau pengajaran itu ya itu tidak bisa berubah. Kalau cuma masalah kebijakan, kita perjamuan Tuhannya 2 bulan sekali, ya itu namanya kebijakan, itu bukan doktrin gitu. Nah, doktrinnya adalah kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Atau kebijakan kita misalnya
sekolah minggu dewasa dipindah akhir kebaktian, ya itu namanya kebijakan. Itu bukan doktrin. Itu bukan doktrin. Atau misalnya nanti, ternyata gereja kita sekaligus dalam peringatan kelahiran Yesus Kristus. Nah itu kebijakan, itu bukan doktrin. Nah ini yang mesti kita bedakan. Kebijakan itu bisa berubah, bisa tergantung situasi dan kondisi. Nah, tetapi doktrin itu nggak bisa berubah. Artinya doktrin itu sesuatu yang nilainya pasti karena standarnya Alkitab. Jadi kita harus mengerti itu. Nah, gereja yang Alkitabiah, kita harus pegang satu apa ya di dalam ayat Alkitab. Kalau coba kita buka di dalam 1 Korintus. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Ayat yang kita waktu kemarin kan di rumah Ibu kita sempat buka juga ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-4. Ayat 40. Satu Korintus pasalnya yang ke-14. Kalau kita lihat, LAI memberikan judul yang cukup baik untuk konteks ini. Walaupun memang ini bicara tentang karunia-karunia. Tetapi di sini LAI bilang peraturan dalam pertemuan jemaat. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-40, di situ dikatakan katanya apa? Tetapi segala sesuatu harus apa? Nah, segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Sopan dan dengan sopan dan santun. Ini sebenarnya penting. Bicara tentang sopan dan bicara tentang keteraturan. Nah, prinsip ini yang banyak dilanggar gereja. Prinsip ini yang banyak dilanggar gereja. Kalau kita mau bicara sopan, sekarang banyak gereja nggak sopan dalam berbakti. Contoh ini. Kalau kita mau bicara sopan, banyak gereja yang melanggar kaidah sopan ini. Oke, mulai dari cara berbakti yang tidak lagi bisa menggambarkan apa kesopanan, benar-benar nggak menggambarkan kesopanan itu. Jika sekarang gereja untuk menarik perhatian, ya, maaf aja menghadirkan menghadirkan tampilan-tampilan yang seharusnya nggak ada dalam ini. Saya pernah nonton di YouTube ada gereja, kemudian dia tampilan entertainment itu seksi dancer. Ya ini gini loh, nggak usah bicara gereja gitu loh. Kita bicara ke orang umum. Kalau ada perempuan atau siapa laki-laki nari-nari nggak benar di hadapan halayak umum, orang yang punya pikiran waras pasti akan nilai ini nggak benar. Itu tidak. Kita nggak usah bicara ini gereja kita biar atau nggak usah dulu. Kita bicara dulu penilaian orang secara umum. Artinya orang yang otaknya masih baik gitu. Ya beda kalau memang otak mesum, beda. Ya seneng yang begitu. Tapi kalau otaknya bagus, ya kan, punya akal budi yang baik, pasti berpikir ya ini ada sesuatu. Ya, kita nggak usah bicara tuh. Misalnya di depan Presiden Jokowi, tiba-tiba kita kasih tari-tarian yang nggak benar. Ya gimana? Kasih Jokowi juga kan? Loh ini saya presiden, kalian hadirkan tarian yang seperti ini kan enggak? Ya seliberalnya negara, misalnya Eropa, kan seliberalnya negara, artinya kadar rohaninya kurang baik di negara itu. Pasti presiden itu harus dipertontonkan sesuatu yang sifatnya menghormati, sifatnya sopan. Misalnya
presiden Prancis, presiden apa, atau perdana menteri negara-negara di Eropa sana dan seterusnya. Dan ada orang-orang di sana yang misalnya pemimpin-pemimpinnya yang ketika dalam keadaan yang apa ya, sifatnya formal, kemudian dipertontonkan sesuatu yang non formal, pasti mereka tersinggung. Betul nggak? Pasti mereka tersinggung. Ya, nonton di YouTube juga di samping kita aja, agama di sebelah kita aja. Ada satu pengajian, maksudnya ada satu video viral. Ada satu anak remaja yang kalau nggak salah dia juara apa ya, juara hafal Al-Quran ya. Kemudian dia kan maju disengaja dikasih baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu karena dia juara. Itu orang sawer aja, sawer loh. Kan itu sempat masuk TV kan waktu itu, yang sempat viral kan. Emang bisa disawer? Itu tiba-tiba ada orang sawer. Itu aja udah apa? Artinya sudah tidak menghormati. Kita nggak usah bicara itu benar atau salah. Tapi ini yang bicara ini sopan atau tidak gitu loh. Sopan atau tidak? Ya orang agak nggak sopan gitu. Nah, apalagi kita bicara dalam konteks Alkitab firman Tuhan, gereja ya. Prinsip inilah yang harus memang ada dalam gereja, yaitu sopan dan teratur. Nah, kita mau terapkan itu prinsip sopan dan teratur ini. Oleh sebab itu kenapa kita nggak hadirkan banner di sini? Kenapa kita nggak hadirkan apa sih yang penari-penari perempuan itu macam-macam itu loh. Kalau di gereja-gereja karismatik tertentu kan ada itu kan, ada bannersnya, kemudian ada penari apalah saya lupa istilahnya itu, ada tamborin. Nah, kenapa? Kita nggak mau mengurangi nilai sopannya. Tamborin pakai rok loh. Tamborin. Kalau bebas mungkin laki-laki gitu kan, di jalan panjang, kemudian dia putar-putar bendera kayak mesin band dan seterusnya. Tapi masalahnya tamborin gitu. Tamborin kemudian dia lenggak-lenggok di depan jemaat dan seterusnya. Sesuatu yang kurang sopan. Itu contoh yang sederhana, walaupun masih banyak contoh lain yang memang kita mau bahas. Oleh sebab itu kita mau belajar hari ini bahwa gereja yang kita dia mau menerapkan prinsip sopan dan teratur dalam hidup. Sopan dan teratur dalam segi apa? Yang pertama kita bicara dari segi pengajaran. Itu sudah jelas ya, kita sudah bahas ini berkali-kali. Sebenarnya kata sopan, sofron di sini itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan atau apa adanya, itu sopan. Sesuai dengan apa, titik-titik bisa, itu kata sofron. Atau apa adanya artinya ya sesuai, mendukung sesuai dengan ini. Nah ini kata sofron. Teratur ini ya kata kosmion, teratur artinya tidak berantakan. Ya pengajarannya ya harus apa adanya gitu. Harus sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan Alkitab. Kemudian teratur artinya ya tidak berantakan pengajarannya. Justru itu dalam dunia teologi ada namanya teologi sistematika. Teologi sistematika ini adalah kan sistematika artinya berurutan. Teologi yang disusun secara berurutan supaya orang Kristen itu berpikir secara dengan terkonsep. Itu namanya teologi sistematika. Ada apa aja di teologi sistematika? Ada doktrin keselamatan. Kemudian ada doktrin apa? Gereja, ada doktrin Alkitab, ada namanya doktrin manusia, ada doktrin tentang Allah. Kemudian ada doktrin tentang apa lagi? Malaikat, macam-macam. Ada doktrin tentang Roh Kudus, macam-macam. Ada doktrin tentang
dosa. Kemudian banyak sekali. Nah, ini masuk dalam ranah apa? Kita sebut sebagai teologi sistematik. Jadi belajar teologi secara sistematis per topik. Ini harus benar semua. Nah, di Grape misalnya kita di GBIA, kita punya 3 doktrin utama yang harus dimengerti oleh orang percaya. Yang sebenarnya 3 doktrin utama ini bisa merangkul semua doktrin-doktrin yang ada. Artinya ketika kita bicara ini, kita pasti bicara ini, dan ini. Jadi kenapa blok kelas 3 doktrin utama? Lo berarti doktrin yang lain tak utama, bukan itu sebenarnya. Jadi ini sudah dipikirkan bahwa ketika kita bicara 3 doktrin utama ini, itu akan pastikan hidup ini. Tetapi kalau Anda duduk di dunia teologi, ya ini akan belajar secara terpisah. Jadi sebenarnya soteriologi ya itu ada pelajaran sendiri satu semester. Bibliologi ada mata kuliahnya sendiri satu semester. Nah, tapi untuk keperluan jemaat sebagai orang awam dan seterusnya, ya ini bisa dipahami dalam satu keseluruhan. Walaupun ya dalam acara dalam sekolah minggu dewasa ini sangat baik juga bisa dipelajari satu persatu bisa juga. Nah, harus teratur dalam apa? Dalam hal pelajaran. Nah, ini yang kita tekankan paling penting itu. Karena satu hal yang bisa menentukan nilai gereja itu adalah pengajaran. Dia alkitabiah atau tidak. Bukan karena gereja itu banyak uang atau tidak. Bukan karena dia punya gedung permanen atau tidak. Bukan karena dia punya jemaat banyak atau tidak. Ya semua itu akan percuma kalau dia tidak punya pengajaran yang benar. Kalau kita baca sejarah-sejarah baptis dari dulu, yang mau ditekankan adalah kualitas. Sejarah baptis, history of baptis, mulai dari abad awal sampai hari ini, selalu orang bicara tentang pengajaran. Itu gereja baptis. Ya memang ada yang terkamiri dengan kompromi seperti Southern Baptist. Ya, karena mereka berpikir bahwa kami nggak mau ketinggalan dengan zaman, akhirnya kompromi. Mimbarnya dibuka untuk mengkhotbah yang membaptis dan seterusnya. Ya akhirnya jadi seperti itu. Ya memang gerejanya besar. Kalau kita lihat Southern Baptist dan seterusnya, tetapi kualitasnya berkurang. Tidak di Amerika sana. Orang melihat Southern Baptist itu bukan lagi sebagai baptis yang sebenarnya, karena sudah banyak yang terkontaminasi dengan pengajaran yang lain. Kalau Anda lihat, ada gereja baptis yang pakai band, ada gereja baptis yang pakai worship lah, ada gereja baptis yang macam-macam, ya itu biasanya baptis selatan. Karena mereka tidak lagi menjaga kemurnian iman mereka. Kemudian akhirnya Nah, sopan dan teratur dalam hal pengajaran ini sudah mulai ditinggalkan. Itu terjadi. Sebenarnya ya di Indonesia ini banyak ketua-ketua STT itu yang belajar di Amerika itu sekolah baptis. Misalnya yang di Jogja, Pak Krismarantika itu terkenal. Ini belajar baptis. Cuma ya pulang Indonesia dia nggak jalan juga. Kemudian yang di Malang itu kebanyakan misioneri baptis itu yang datang. Memang ada 2 hal ya yang mempengaruhi. Kalau misioneri itu datang, mungkin masih murni pengajarannya. Tetapi ketika dia pulang atau dia meninggal, ditinggalin ke orang lain, nah itu berubah. Itu banyak terjadi. Jadi kita menjaga pengajaran yang apa adanya sesuai dengan Alkitab dan teratur. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah masalah kita bilang sistem organisasi. Sistem organisasinya, oke, saya nggak mau bahas lagi dengan masalah independen dan lokal. Tetapi saya mau bahas masalah yang sempat kita singgung kemarin, yaitu tentang jabatan-jabatan dalam gereja.
Jabatan-jabatan dalam jemaat. Coba kita buka dalam Efesus. Ayat yang kita buka kemarin. Ini juga harus teratur. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 katanya. Coba minta tolong Pak, mungkin Bang Yoel. Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Rasul-rasul dan nabi-nabi, baru siapa lagi katanya? Pemberita Injil. Pemberita Injil. Kemudian ada apa? Gembala. Kemudian ada apa? Pengajar. Kemudian nanti jadi gini, di dalam jemaat, jabatan-jabatan dalam jemaat ini cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Plus 1. Kita bilang jabatan fungsional. Karena dia sifatnya tidak otoritatif. Namanya apa dia? Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan sebagai gereja yang Alkitab. Nah, kan kita bilang rasul dan nabi sudah apa? Sudah tidak ada. Karena ini adalah jabatan yang berlaku pada saat proses pewahyuan masih berjalan. Nah, ketika proses pewahyuan selesai, maka jabatan ini selesai juga. Sebab itu sekarang tidak ada lagi rasul dan nabi dalam gereja. Jadi tinggal berapa? Ada pemberita, yaitu yang kita sebut sebagai evangelis. Kemudian ada gembala, ada pengajar. Ada pengajar. Nah, syaratnya ini ada di dalam Alkitab semua. Kita harus ikut juga. Dan memang lebih spesifik kepada syarat seorang gembala. Nah, pemberita dan pengajar ini adalah dua jabatan yang nantinya bisa diambil alih oleh gembala semua, bisa. Oleh sebab itu gereja yang kecil, kalau gereja masih kecil, misalnya semua bisa dihandle oleh gembala atau bisa dihandle oleh seorang pemimpin. Tetapi untuk masalah syarat-syarat ini ya kita harus lihat di dalam Alkitab juga. Nggak boleh sembarang kemudian oh ya udah tak jadi pendeta atau gembala dan seterusnya. Nggak bisa. Kita harus kembali ke dalam Alkitab. Coba kita lihat ya. Kalau kita bicara syarat, maka kita akan buka lagi di dalam 1 Korintus. Coba 1 Korintus dulu. 1 Korintus 14. Prinsipnya dulu. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 34. Coba kita perhatikan di sini. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-34. Siapa yang bisa baca? Ibu Yanti. 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Terus? Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh buku Taurat. Jadi katanya sama seperti dalam pertemuan jemaat, perempuan-perempuan itu harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Tidak boleh mengajar orang. Ini prinsip. Kemudian kita buka lagi masih masalah prinsip. 1 Timotius. 1
1 Timotius pasal 2 ayat 11 dan 12. Satu Timotius pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Minta Bang David baca. 1 Timotius 2 ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, tidak lagi berdiam diri. Ya, itu prinsip sama dengan yang di 1 Korintus. Sebelum kita bicara tentang syarat, kita bicara dulu prinsipnya. Apa yang mau Tuhan atur tentang prinsip dalam hidup? Wah, Tuhan tidak mengizinkan perempuan itu mengajar dalam pertemuan jemaat dan memerintah laki-laki. Nah, kata memerintah di situ itu salah, teman. Merampas otoritas laki-laki. Itu terjemahan yang benar. Mungkin banyak orang bertanya, kok Tuhan merendahkan perempuan? Sebenarnya enggak. Tuhan sedang bicara pembagian tanggung jawab. Jadi setiap orang di dalam rumah tangga itu ada apa? Ada tanggung jawabnya masing-masing. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita kembali ke dalam 1 Timotius pasal yang kedua, kalau orang tanya kenapa seperti itu, alasannya ada dalam ayat yang ke-13. Coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Ini kita bilang alasannya. Alasannya ada dalam 1 Timotius 2 ayat 13. Kenapa perempuan tidak boleh memerintah laki-laki dan tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat? Berarti kita harus cari tahu alasannya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13. Coba kita lihat alasannya apa di sini. Mungkin ini bisa baca. Saya baca. 1 Timotius 2 ayat 13. Sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian barulah Hawa. Jadi katanya karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi ini yang kita sebut sebagai alasan desain Tuhan. Jadi Tuhan merujuk kepada siapa? Kepada manusia pertama ketika Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan mendesain, ya seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga, dan seorang wanita adalah seorang penolong di dalam rumah tangga. Apakah duanya sama-sama penting? Sama-sama penting. Kalau tidak ada penolong, tidak ada kepala. Itu penting. Karena orang bilang, oh mana ini? Dan kalau tidak ada kepala, tidak ada penolong. Jadi memang ini bicara kepada desain Tuhan tentang tanggung jawab yang sudah Tuhan desain sejak awal. Sejak kapan? Sejak Taman Eden. Tuhan sudah ajarkan itu. Oleh sebab itu kalau kita kembali di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-30, sesuai dengan hukum Taurat. Oleh sebab itu orang Yahudi menjunjung tinggi prinsip ini. Jadi orang Yahudi ada nggak pembicara pengkhotbahnya laki-laki perempuan? Nggak ada. Karena orang Yahudi tahu prinsip siapa kepala rumah tangga dan siapa penolong di dalam rumah tangga. Ya nggak usah agama lain aja tahu gitu. Khotibnya selalu laki-laki. Benar nggak? Khotibnya masih laki-laki. Masa orang Kristen nggak mau tahu? Nah karena orang Kristen berpikir jangan emansipasi. Emansipasi nggak ada kaitannya dengan masalah pengorganisasian di dalam jemaat. Ya betul, semua sekarang bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu benar gitu loh. Tapi nggak ada kaitannya dengan masalah di dalam jemaat. Dan jemaat kita harus ikut prinsip Alkitab. Apakah perempuan bisa berkhotbah? Oh bisa sebenarnya. Dalam acara perempuan atau berkhotbah kepada apa? Laki-laki yang belum menikah. Itu bisa. Bisa kepada anak remaja, bisa kepada sekolah minggu, kepada kaum wanita dan seterusnya. Kembali kan 1
Saya kasih contoh. Oh, ada orang yang suka pakai contoh Deborah, katanya Deborah itu mengajar. Saya bilang Deborah nggak pernah ngajar. Deborah memang seorang hakim dan seorang nabi, tapi dia tidak pernah mempertontonkan dia seorang pemimpin. Oleh sebab itu, waktu maju berperang melawan orang Filistin pada hari itu, kan dia bilang ke Barak, apa katanya? Bukankah Tuhan perintahkan bahwa kita harus maju berperang untuk melawan musuh-musuh? Barak takut. Harusnya Barak ini yang jadi pemimpin. Barak bilang, Deborah, kalau kamu nggak maju, saya nggak maju. Deborah bilang, oke, saya maju, tapi kamu tidak punya, katanya apa? Kehormatan. Jadi dua hal yang bisa kita pelajari dari Deborah. Deborah tahu prinsip siapa pemimpin. Yang kedua, Deborah menghormati Barak sebagai seorang laki-laki. Oleh sebab itu, Deborah maju ketika Barak minta. Dan Deborah kasih tahu konsekuensinya. Engkau tidak akan dihormati. Engkau tidak akan dihormati. Menang sih menang. Tapi sekarang yang orang ingat Barak atau Deborah? Deborah. Jadi contoh Deborah tidak bisa dijadikan sebagai kan ada Deborah di atas mimbar katanya. Bisa. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita bicara prinsip dulu. Bahwa 1 Korintus 14 ayat 13, 34 dan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 bicara tentang prinsip. Dasarnya apa? Dasarnya desain Tuhan. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Karena Adam yang lebih dulu diciptakan barulah Hawa. Kemudian ada lagi satu ayat prinsip sebenarnya. Dalam Efesus, kita kembali ke Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Efesus 5 ayat 22 dan 25. Dapat Efesus 5 ayat 22 dulu. Hai istri, katanya apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian ayat 25 bilang apa? Hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi prinsip juga. Karena nanti ketika bicara syarat-syaratnya, Tuhan akan bicara dari rumah tangga kepada jemaat. Bahwa contoh dalam rumah itu diberlakukan di dalam jemaat. Jadi apa yang Tuhan ajarkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, itu yang berlaku di dalam jemaat. Oleh sebab itu nanti kalau kita mau bicara syarat penilik jemaat, gembala atau penatua, katanya seorang itu harus dihormati dulu di rumah tangganya. Artinya prinsip dalam rumah tangga Tuhan terapkan di dalam gereja. Tuhan terapkan di dalam. Jangan heran ketika di sini nggak pernah ada gembala perempuan mengajar dan seterusnya, karena kita, nah ini yang kita bilang, kita nggak mau kompromi, walaupun ini sederhana. Mungkin kalau cuma mau kompromi, kalau misalnya orang mau kompromi, ya memang nggak pengaruh untuk keselamatan, betul tidak? Ya itulah yang digaung-gaungkan orang itu sekarang, nggak pengaruh untuk keselamatan lah, macam-macam dan seterusnya. Tapi kita mau bicara ini sopan dan teratur yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Nah sekarang kita bicara pada syarat-syaratnya yang lebih jelas. Kan tadi prinsip, nah, Alkitab kasih tahu syarat-syaratnya apa. 1 Timotius pasalnya yang kedua. Ya, 1 Timotius pasalnya yang ketiga. 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Coba, ini namanya syarat-syarat penilik jemaat. Nah kita mesti tahu dulu bahwa di dalam Alkitab penilik jemaat
itu sama dengan gembala dan sama dengan apa? Penatua. Ini sebenarnya 3 istilah dengan jabatan yang sama. Nanti kita bisa lihat nanti dalam kitab setara langsung. Kita fokus sekarang kepada syaratnya dulu. Jadi ketika kita bicara penilik jemaat itu sama dengan kita bicara tentang gembala, sama dengan kita bicara tentang penatua. Ada banyak gereja yang agak bingung masalah ini. Justru itu kadang di gereja ada gembala, ada penatua lain. Ada kan? Ya seperti itu. Ya sebenarnya kalau sudah ada gembala nggak boleh ada penatua lagi. Karena gembala itu sama dengan penatua. Jadi penilik jemaat itu sama dengan gembala, sama dengan penatua. Syaratnya apa? Coba kita lihat mulai dari ayatnya yang pertama, dikatakan perkataan ini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan apa katanya? Pekerjaan dia. Karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Kita nggak mau bahas yang tak bercacat dulu. Tapi kan orang tanya tak bercacat dalam batasannya dalam mana? Ini pada saat dia bertobat tentunya. Kalau dia belum bertobat, ya pasti bercacat. Betul. Nah, tetapi yang mau kita perhatikan di sini katanya apa? Suami dari satu istri. Suami dari satu istri itu yang benar. Bukan suami dari 2 istri, 3 istri atau bahkan 4 istri. Nggak bisa. Atau bukan istri dari satu suami. Nggak bisa dibalik. Jelas. Suami dari satu istri. Karena nanti itu akan didukung oleh ayat 4. Didukung oleh ayat 4. Ayat 4 bilang apa? Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jadi sudah dibilang bahwa suami dari satu istri. Kemudian apa katanya? Kepala keluarga. Baik, dihormati oleh keluarganya. Ini sudah tak mungkin perempuan. Gak mungkin. Kalau suami sudah pasti laki-laki. Kepala keluarga yang baik idealnya kepala keluarga yang laki-laki. Apakah dalam kasus tertentu seorang perempuan bisa jadi kepala keluarga? Bisa kalau suaminya meninggal. Tapi itu bukan